Okay, we're recording now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsani illa yaumiddin wa ba'd. Pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kenikmatan iman, Islam, dan ihsan yang pada saat ini masih kita miliki insya Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh ahlul baitnya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jadi akan saya share screen saya, mulai saya share ya. Ini adalah perkuliahan kita yang pertama kali setelah kita berpisah selama 2 bulan ya. Selama Anda tidak mengikuti perkuliahan selama 2 bulan. Jadi, wah, apa yang terjadi selama 2 bulan ternyata masih sama ya. Kita pikir ada satu perubahan nih. Oh, insya Allah nanti kita akan ada perkuliahan tatap muka. Oh, ternyata belum ada perubahan ya. Ternyata kita masih harus melakukan perkuliahannya secara daring ya, dalam jaringan. Gimana Mas Dudung? Udah ikut aja punyanya Mas Hamzah. Sama aja. Ya. Memang begitu situasinya. Semoga semua bisa menjalani ya. Kalau semua sudah bosan menjalani seperti ini ya gampang ya, tinggal protes aja gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrak perkuliahan, saya diminta menyampaikan kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ya, atau kontrak pembelajaran kita. Absensi di sini saya menilai 25%, karena ini perkuliahan online, jadi saya harap Anda hadir tepat waktu, karena saya selalu setting Zoom juga tepat waktu. Nah, untuk tugas adalah 30%. Jadi, kalau Anda mengerjakan tugas 100% ya, semua tugas Anda kerjakan, maka Anda mendapat nilai 30%. UTS 20%, UAS 25%. Nah, perkuliahan kita dimulai jam 1 siang, insya Allah. Ya, perkuliahan kita ini nama mata kuliahnya adalah manajemen strategik ya, atau manajemen strategis untuk STAI ya. Bahasa Inggrisnya strategic management. Ya. Kita terlebih dahulu akan melakukan overview ya terhadap landasan pokok dan prinsip manajemen bisnis Islami. Jadi sebelum kita masuk kepada manajemen strategik, ya kita terlebih dulu kita membahas apa sih landasan pokok dan prinsip manajemen bisnis Islam itu. Ya, karena kita ada di Sekolah Tinggi Agama Islam, kita ada di Fakultas Agama Islam nantinya ya, sebentar lagi insya Allah, mohon doanya. Dan kita ada di Prodi Ekonomi Syariah yang pasti ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus ada dalam koridor Islam ya. Nah, landasan pokok dan prinsip manajemen bisnis syariah. Ya kita di sini sejatinya kalau kita belajar manajemen bisnis syariah ya kita belajar tentang agama kita juga sekalian ya. Karena ini adalah bagian dari Islam yang wajib untuk kita pelajari, bagaimana perilaku yang walaupun mungkin Anda sudah belajar di fikih muamalah sih ya. Sebetulnya prinsip dasar dari manajemen itu kan bagaimana kita mengelola satu kegiatan bisnis ya, dari mulai inputnya, dari pemilihan raw materialnya,
dari kemudian di prosesnya, ya, kemudian di outputnya, hasilnya, produknya, baik produk itu berupa barang ataupun jasa, ya. Sedangkan bisnis di sini, bisnis adalah seperangkat aktivitas ya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau bisnis konvensional mungkin keuntungannya ya berupa uang ya, materi ya. Ya materi itu bukan hanya uang, misalnya bisa juga dia kaitannya dengan brand, kaitannya dengan yang lain ya, yang pasti materi gitu ya. Kalau dalam Islam ya keuntungannya ya kita mendapatkan pahala ya dan lain sebagainya. Jadi ada sedikit kita di situ berbeda ya, tapi sangat berarti perbedaan tersebut. Nah, bisnis Islami adalah aktivitas yang mendatangkan keuntungan dengan berpegang pada seperangkat aturan yang datang dari Allah. Ini adalah syariah. Maksud dari syariah ya, apa yang dimaksud dengan syariah? Syariah adalah seperangkat aturan yang datang dari Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada juga interpretasi para cendekiawan Muslim. Jadi bisnis Islami aktivitas yang mendatangkan keuntungan dengan berpegang pada syariah Islam. Ya. Baik, berikutnya. Apa sih landasan pokok dalam kita misalnya Anda sebagai seorang manajer, ya, apa landasan pokok yang harus Anda ketahui dalam melakukan bisnis Anda ya? Yang pertama tentu saja landasan pokoknya adalah akidah ya atau tauhid. Akidah atau tauhid ini adalah sinonim ya, artinya keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah satu-satunya Rob, satu-satunya pencipta ya kita, satu-satunya pemberi rezeki, pengatur alam semesta, dan juga adalah the super manager ya. Jadi Allah itu the super manager, artinya sang pengatur. Ya mudabbir ya, pengatur apa yang diatur ya alam semesta, termasuk kita, termasuk apa yang kita lakukan, itu semuanya Allah yang mengatur ya. Implementasinya nanti ada dalam akidah ya, dalam akidah atau tauhid. Ada tauhid rububiyah ya, yang kedua ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ya. Nanti kita diskusikan implementasinya setelah ini. Akidah itu apa? Siapa yang sudah tahu akidah itu dari kata apa? Dari kata akoda ya, akidatan yang artinya adalah ikatan yang kuat. Ya. Iya, artinya ikatan yang kuat ya. Sementara tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pengatur, satu-satunya pemilik, dan satu-satunya yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki kita adalah Allah, bukan customer, bukan supplier, bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membantu kita, staf kita, bukan, mereka hanya perantara. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi ya, yang berhak untuk ditaati dan dijadikan panutan. Tuh. Jadi yang ketiga, sebentar ya, saya admit dulu nih. Yang ketiga adalah akidah atau tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna. Dalam firman-Nya Allah mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya loh. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya, surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Keyakinan terhadap asma wa sifat akan tercermin dalam perilaku manajemen. Ya. Mungkin nanti kita beri tugas, coba tolong carilah implementasinya ya. Bagaimana perilaku seorang manajer itu, yang manajer itu yakin terhadap
asma Allah dan sifat-sifat Allah ya. Mungkin itu kita bisa jadikan tugas ya nanti ya. Ya, seorang manajer kadang-kadang ya kita tahu lah manajer itu seperti apa ya. Manajer, asisten manajer aja sibuk ya. Apalagi seorang manajer nih. Manajer tuh kadang lupa bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, aktivitas manajemennya itu harus selalu yakin ya, bahwa rezekinya akan selalu ada. Yakin bahwa pengelolaan bisnis yang dia lakukan itu kegiatannya memiliki nilai ibadah juga. Dia capek-capek itu dia ada nilai ibadah. Dia yakin. Ya. Ibadah bukan hanya ibadah mahdoh atau ibadah yang ditentukan. Seperti sudah ada ibadah melakukan zakat, ya sholat, ya. Syekhul Islam mengatakan bahwa ibadah adalah ismun jami'un likul lima yuhibbuhullahu wa yardohu yes minal af'ali wa aqwali zohiron wa batinan. Ibadah adalah sebuah kegiatan, sebuah nama ya. Ibadah adalah sebuah kata ya yang mencakup segala aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya zohir maupun batin. Ibadah adalah seluruh aktivitas yang diridhoi Allah, itulah singkatnya ya. Jadi aktivitas manajemen juga memiliki nilai ibadah kalau kita ikhlas, betul-betul karena Allah. Ya. Karena misalnya saya tuh sekarang ini berbisnis ya, atau saya menjadi manajer karena saya ingin berdakwah ya, atau karena saya ingin mempersiapkan masa depan kita, suatu saat nanti kita akan menikah ya Mas Dudung, misalnya kita akan menikah tuh ya, untuk amal soleh. Nah, jadi karena Allah ya, karena Allah Maha melihat, maka seorang manajer harus yakin ya, oh Allah melihat loh apa yang kita lakukan ya. Jadi selalu harus ada keyakinan ini ya. Kemudian yang kedua, landasan pokok yang kedua adalah adanya aturan dan hukum atau syariah ya. Manajemen sebagai sebuah aktivitas juga diatur dalam Islam. Ya, diatur dalam syariah ya. Syariah apa tadi syariah? Di atas ada tuh syariah ya. Aturan-aturan ya, hukum-hukum yang ada dalam Islam. Misalnya kalau dalam kegiatan kita berbisnis ya, atau kita mengatur bisnis kita, tidak boleh ada unsur riba di situ ya, riba atau ziyadah atau tambahan ya pada akad jual beli dan tambahan pada akad utang piutang ya, itu namanya riba nasi'ah, ada juga ya, ada juga riba jahiliyah. Kalau riba nasi'ah, riba apa tambahan yang dari yang sudah disepakati ya. Riba jahiliyah ada tambahan karena keterlambatan pembayaran. Itu harus kemudian ini ya, terima kasih udah mute. Saya pikir tadi ada yang ini ya, kecelakaan atau apa tuh. Jadi dalam kita melakukan kegiatan sebagai seorang manajer, jangan sampai ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Unsur riba, ya, maisir, ya. Maisir itu apa? Tambahan keuntungan berlipat-lipat, ya, tanpa adanya bisnis yang real. Ini seperti perjudian. Ada prinsip-prinsip dalam judi memang ya, yang ternyata ada dalam bisnis. Kita memberikan uang sesedikit mungkin, tanpa ada bisnis real, tapi dapat keuntungan yang luar biasa banyaknya. Ini ada nih dalam bisnis, misalnya asuransi konvensional ya, kita bayar sedikit, preminya murah, tapi nanti dijanjikan, nanti akan mendapatkan mendapatkan imbalan yang lebih banyak daripada premi yang dibayarkan. Ini dikhawatirkan nanti mendekati maisir ya. Landasan pokok dari manajemen syariah adalah adanya aturan dalam kegiatannya. Ya, kita juga ada undang-undang pengelolaan zakat ya, tentang perbankan syariah juga ada fatwa MUI yang menjadi aturan hukum dalam pengelolaan ya. Kemudian, kenapa Ibu cepat soalnya ini nanti
Kalau Zoom sebentar lagi habis waktunya nih. Kemudian landasan pokok yang ketiga adalah akhlak atau etika. Anda seorang manajer. Bagaimana Anda melaksanakan etika bisnis? Ya, etika bisnis ini kalau dibahas bisa 1 semester ya. Di kita tidak ada mata kuliah etika bisnis ya. Ya tapi kita membahas tentang adab sih ya udah ya. Bagaimana sih kita melaksanakan etika bisnis mulai dari produksi, gimana melakukan bisnis yang beretika dalam produksi. Saya tahun 2016 saya pernah membuat satu paper yang di situ membahas produksi makanan yang tidak sesuai dengan syariah ya, yang tidak islami ya. Jadi ya kurang islami lah ya. Orang sering mengatakan oh kita kalau makan itu harus makanan yang halal, tapi mereka lupa bahwa selain halal makanan yang kita makan juga harus thayyib ya. Banyak zat-zat yang digunakan oleh para produsen itu zat ini ditambahkan dalam makanan, dalam minuman ya, yang itu membahayakan kesehatan dalam jangka waktu panjang. Mungkin dalam jangka waktu pendek tidak langsung terasa gitu ya akibat buruknya, tapi dalam jangka waktu panjang terasa karena itu bisa menumpuk dan bisa menyebabkan kanker, ada yang menyebabkan gagal ginjal ya dan lain-lain ya. Ya kita dalam berproduksi juga harus beretika. Misalnya dilarang menggunakan bahan-bahan yang sangat sudah nyata-nyata berbahaya seperti misalnya formalin, boraks dan lain sebagainya ya, pewarna buatan lah, merkuri lah dan sebagainya ya. Nah, itu harus melihat pada landasan pokok kita ya dari sisi akhlak atau etikanya ya. Dalam segi distribusi ya dan lain-lain lah pokoknya ya. Kalau Nabi pernah juga ada satu kisah bahwa Nabi istilahnya tuh menangkap basah penjual kurma ya, yang Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah ya untuk mendatangi penjual kurma ini. Jadi penjual kurma ini menyusun dagangannya itu yang bagus-bagus diletakkan di atas, sementara yang kecil-kecil gitu ya, yang kurang bagus diletakkan di bawah. Ternyata terlihat oleh Nabi tuh ya, dilihat di bawah ini kok jelek-jelek ya, nggak terlalu bagus, nggak sebagus yang di atas ya. Nah ini tidak dalam Islam secara akhlak itu tidak diperbolehkan ya, karena mencampur adukan ya, al-ghis man ghassana falaisa minna ya. Barang siapa yang berbuat curang dalam berbisnis ya, berdagang atau apa gitu ya, maka bukan termasuk golongan kami ya. Itu kasus penjual kurma itu. Kemudian dalam Islam ya ada yang namanya hakul khiyar ya. Kalau mungkin ini untuk bisnis itu garansi ya. Jadi ada hak pilih tuh ya. Hak pilih pembeli ya. Jadi ada hakul khiyar. Ini etika dalam bisnis yang luar biasa. Anda sudah belajar itu ya. Jadi termasuk di sini itu istilahnya tuh customer service excellence ya. Jadi pelayanan kepada customer yang luar biasa ya. Jadi memang dalam Islam kita tidak boleh memakan harta orang lain kecuali melalui jalan perniagaan dan bisnis yang kedua pihak itu saling ridho. Tidak boleh misalnya, wah kita membeli barang nih dari Mas Dudung, kata Mas Dudung, udah pokoknya ini Mas sip, oke lah pokoknya ya. Ketika dicek sampai di rumah, loh ini kok barangnya beda dengan yang tadi awal kita lihat misalnya ya. Wah, jadi kita jadi tidak ridho sebagai pembeli ya. Ini tidak diperbolehkan ya. Jadi itu adalah landasan-landasan pokok ini tadi udah kita bahas juga ya. Jadi yang namanya dimensi akidah tadi ya, aktivitas manajemen bisnis syariah itu sebetulnya ya kita ibadah ya. Kita sebagai manajer, kita ibadah kepada Allah. Dan manajer itu bukan hanya memanage perusahaan besar aja yang disebut manajer. Organisasi terkecil itu
diri kita sendiri organisasi terkecil. Kita juga adalah manajer diri kita. Kalau kita punya keluarga, manajer keluarga kita, ya kita ini adalah manajer. Dalam aktivitas kita aktivitasnya selalu merupakan ibadah. Ya. Yang penting itu tadi ikhlas, ya. Oke, jadi tadi sudah saya katakan juga dalam manajemen bisnis syariah kita harus berdasarkan pada tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Kemudian ada dimensi syariah, ya harus berdasarkan pada aturan syariah Islam yang komprehensif dan universal. Sebetulnya aturan-aturan dalam bisnis Islam itu bisa dilaksanakan oleh orang yang non Muslim sekalipun, ya kawan-kawan kita yang non Muslim itu sebetulnya, nah, misalnya mereka ingin masuk ke jurusan ekonomi syariah itu tidak menjadi masalah, ya, karena nilai-nilai Islam itu universal, bisa diterapkan dan orang merasa oke. Orang merasa nggak ada masalah, ya, dengan nilai-nilai Islam itu. Karena Islam komprehensif dan memang yang membuat aturan itu sangat mengetahui, ya, karena Sang Pencipta sudah sangat mengetahui, ya, bagaimana makhluk-makhluknya ini berinteraksi. Jadi manajemen bisnis syariah atau Islam adalah pengelolaan yang telah lengkap yang diatur oleh syariah Islam, ya. Dan tadi sudah ada yang sudah saya katakan, larangan yang bisnis yang mengandung maisir, koror, riba, dan akad-akad yang diharamkan dalam Islam lainnya, ya. Nah, sekarang mata kuliah kita adalah manajemen strategis atau strategic management. Nah, bagaimana nih? Berbicara manajemen strategis atau strategic management, maka kita harus menempatkan diri kita pada posisi sebagai CEO, ya. Waduh, Miss, saya mah nggak pernah ngimpi jadi CEO. CEO itu apa? Chief Executive Officer, ya. Jadi dia direktur utama lah gitu, ya, CEO itu. Nah, kalau kita menempatkan diri pada posisi itu, kita harus memiliki cara pandang yang luas, tidak boleh sempit, ya. Cara pandang yang luas yang menyeluruh. Makanya konsep Islam, ya, sangat tepat sekali untuk diterapkan dalam kegiatan seorang manajer yang dia juga adalah CEO, ya, karena konsepnya itu dia melihat sesuatu from the bigger picture, ya, dari gambar yang besarnya. Dia tidak cepat cara berpikirnya, tidak hanya memikirkan bagaimana mencari bahan baku yang murah meriah, ya, yang bisa dijual untung banyak, bukan hanya itu, atau hanya memikirkan gimana caranya berhemat sehingga cost yang dikeluarkan perusahaan itu tidak terlalu banyak, ya. Bukan hanya itu, ya, bukan itu saja, atau misalnya bagaimana caranya merekrut pegawai yang mau digaji murah, ya, bukan itu dalam arti seorang CEO itu harus berpikir secara menyeluruh, dan apalagi kalau dia berpikirannya dengan landasan pokok yang tadi sudah kita bahas, ya, maka itu insya Allah menjadi seorang manajer yang bisa diteladani, bisa menjadi seorang leader, ya, dan juga dalam praktek bisnisnya selalu merasa dia memberikan ketenangan kepada dirinya sendiri maupun kepada staf-stafnya, ya. Nah, di sini manajemen strategik ada kata strategi, ya. Ada kata strategi. Strategi ini dari bahasa Yunani strategia, ya. Sebetulnya ini adalah satu kata yang artinya bagaimana memimpin perang, ya. Jadi strategi itu kalau kegiatan berbisnis, ya, kalau Anda menjadi seorang manajer top level manager, ya, dalam Anda melakukan kegiatan Anda harus selalu memikirkan strategi, ya. Anda harus selalu memikirkan bagaimana cara memenangkan pertempuran. Ini kayaknya saling mengalahkan dan saling membunuh, ya. Sebetulnya bukan. Kita yang pertempuran di sini adalah bertempur untuk memenangkan hati pasar, ya. Memenangkan pasar, ya, kita supaya mendapat kue di pasar, ya, bukan kita bermaksud ingin memonopoli, ya, atau menjadi
penguasa tunggal dari pasar itu, bukan, tapi kita hanya ingin mendapatkan rezeki dari situ ya, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam berstrategi ini seorang CEO itu harus berpandangan luas, dia harus melihat kepada lingkungan luar dan lingkungan dalam ya, internal environment dan external environment ya. Nah, external environment misalnya apa, lingkungan luar dari perusahaan ya. Lingkungan luar perusahaan ya banyak ya. Ya mungkin bisa berupa apa yang bisa apa yang ada di lingkungan luar yang bisa mempengaruhi bisnis, misalnya peraturan pemerintah ya, demografi, kemudian apalagi misalnya keadaan ekonomi, politik ya, negara di tempat perusahaan kita itu berada ya. Kemudian manajer juga harus melihat lingkungan internal misalnya bagaimana internal perusahaan itu ya, apa yang terjadi di dalamnya, konsumen, produsen yang secara internal perusahaan itu ya, itu semua harus diperhatikan. Jadi di sini pengertian strategi menurut beberapa ahli. Nah ini ahlinya tapi ahli itu ya, ahli konvensional ya. Strategi adalah satu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Ya, seorang ahli strategi, ya seorang manajer yang ahli strategi, dia harus melihat sesuatu secara bukan hanya lebar, ya tapi luas dan tinggi dan jauh. Ya, dia harus bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas semua, pokoknya ya. Nah, jadi makanya nanti seorang manajer puncak itu harus memiliki visi. Nanti kita akan membuat visi ya, bagaimana sih cara membuat visi itu, dan membuat visi yang bisa menggerakkan orang untuk mencapai visi tersebut ya, gimana visi, misi, tujuan, sasaran ya. Nanti kita akan berlatih di pertemuan yang berikutnya ya. Di sini pengertian strategi menurut Hamel dan Prahalat ya. Strategi adalah tindakan yang bersifat incremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan ya. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi ya udah pasti adalah mencapai ridho Allah, itu adalah tujuan yang paling ujung ya nanti. Nah, untuk mencapai ke situ kita butuhkan satu visi ya, nanti apa visinya kita pelajari nanti ya. Nah, kalau manajemen strategis apa definisinya? Ya, manajemen strategis ini ya menggabungkan kegiatan dari berbagai bagian fungsional satu bisnis. Jadi dalam bisnis ya, di perusahaan itu kan ada bagian-bagian banyak ya. Ada bagian apa kalau di perusahaan itu? SDM yang paling dekat dengan kita ya, bagian HRD. Kalau dalam Islam itu nanti ada Islamic Human Resource Management. Kita menyebutnya human capital ya. Jadi manusia ini jangan kita anggap resources sama seperti resources yang lain seperti mesin dan lain sebagainya ya. Tidak, manusia itu memiliki perasaan ya, bisa baper ya. Jadi nanti bagaimana mengelola capital ya, bagaimana mengelola manusia dalam perusahaan kita ini sebagai capital yang bisa membantu kesuksesan semua pihak ya. Jadi dalam perusahaan ada bagian HRD, ada bagian apa lagi tuh? Bagian ya semualah, marketing ya. Bagaimana nanti kita memarketkan ya produk kita, promosinya bagaimana. Jangan promosi bikin iklan, nanti iklannya yang menipu orang ya. Wah, kita baru minum obat ini, baru minum glek, tadinya sakit tuh. Habis minum obatnya, di iklan habis minum obat glek langsung sehat. Wah, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, itu
apa itu udah melanggar etika juga itu ya. Jadi nanti kita bahas juga itu ya, bagaimana manajemen strategis bisa melihat itu ya. Jadi bagian-bagian di perusahaan ini kan banyak ya, bagian-bagian di perusahaan. Nah, manajemen strategis ini yang semuanya tuh digabung, semuanya itu dijadikan data ya, yang tidak terpisahkan, yang semuanya akan digunakan ya, dimanfaatkan oleh seorang manajer, top level manager ya, untuk mencapai satu tujuan organisasi. Bagaimana tahapan-tahapan dalam strategi ya? Yang pertama ya harus ada formulasi dulu ya, formulasi dibuat strateginya, diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Ya, sebetulnya untuk perkuliahan manajemen strategis ini nggak jauh-jauh dari itu ya, dari tahapan-tahapan itu. Pertama gimana sih formulasi strategi, gimana sih implementasinya, gimana sih evaluasinya setelah diimplementasikan ya. Ya, paling sebelumnya kita akan membahas visi, misi, ya gimana membuat visi, misi ya. Ya kurang lebih hanya sekitar itu saja di perkuliahan manajemen strategis ini. Oke. Nah, di sini apa nih? Manajemen strategis adalah kegiatan manajemen tertinggi, biasanya disiapkan oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO organisasi dan tim eksekutif ya. Manajemen strategis memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Inti dari manajemen strategis adalah untuk mengidentifikasi tujuan organisasi. Seperti orang berlayar ya, atau berkendaraan. Kita mau tujuannya kemana? Itu yang menentukan adalah dewan direksi ya. Ya, kita mau kemana ini tujuannya? Kalau tidak tahu tujuan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita ya. Pertama kita harus formulasi dulu tujuannya. Jadi apa sih tujuan organisasi? Kemudian sumber-sumber daya yang kita miliki, bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk perkuliahan kita ya tentang manajemen strategi. Nanti akan saya share satu buku ya, akan saya share satu buku yang berjudul manajemen strategis. Ini sepertinya karangan kawan saya ini ya. Tadi saya lihat itu judulnya mana tadi itu. Nah, manajemen strategik ini pengarangnya adalah Taufikur Rahman. Ini kayaknya dosen kita ini kayaknya nih. Ya, dosen kita juga ngajar di kita juga kayaknya ya. Mungkin saya salah, mungkin namanya sama, tapi kayaknya enggak. Ini kayaknya Prof Taufikur Rahman ini ya. Nanti saya akan kirimkan ke grup chat ya. Bukunya sedikit kecil sih. Dan ini berbahasa Indonesia ya. Ada buku berbahasa Inggris dan sampai halamannya tuh banyak sekali, dan saya yakin Anda akan ya membacanya mungkin agak sepet-sepet gitu ya matanya tuh. Makanya itu nanti sekarang akan saya berikannya buku ini dulu, buku yang lebih simpel dan berbahasa Indonesia. Tugas Anda untuk minggu ini adalah membaca buku tersebut. Kemudian saya minta Anda membuat definisi dari manajemen strategis Islam atau manajemen strategis syariah. Itu apa definisinya ya, setelah Anda membaca buku itu. Ya, sebetulnya ada sih di dalam buku itu ya, cuman memang buku ini adalah buku konvensional. Jadi saya mau melihat apakah Anda sudah memahami ya, tinggal tambah syariah aja sih ya. Nah, supaya Anda nanti ada yang bisa dibaca ya. Anyway, kita sudah tinggal 1 menit lagi. Kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu nih. Iya, biar semuanya kelihatan ya. Mana wajah-wajahnya biar difoto nanti ya untuk barang bukti nih. Kita sudah melakukan perkuliahan.
Ada 32 partisipan. Wah, ini banyak sekali ya. Coba kita akan foto ngapain kesini? ya. Awas lu. Ih, senyum. Senyum. Ya. Saya paste ke grup chat ya. Baru satu. Tunggu, kurang lagi. Mana tadi? Kurang, halaman 2. Nah, halaman 2. Tunggu. Senyum, Pak Jakaria, senyum. Ya, satu lembar lagi. Satu. Oh, udah ya? Udah cuma 2 lembar? Ya, hanya 2 lembar ya. Wah, tadi Mas Iwan kelihatan nggak tuh tadi tuh ya? Saya belum lihat baru dibuka. Lagi Bu. Oh. Lagi Bu. Udah kayaknya. Coba lihat di grup chat tuh. Masum Ya, ketagihan. udah kelihatan Mas. Oke. Oh, jadi Masuk. aduh seneng banget ya bisa